Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 S1 Manajemen C ingin menjelaskan tentang rukun iman dan rukun ihsan. Kelompok kami ada 1 Risma Melati Sukma dengan NIM 2021 101 020, Wulan Aziza dengan NIM 2021 101 050, dan Cindy Yuliana Lestari dengan NIM 2021 101 060, dan Asakata Sinji 2021 101 084. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Pengertian iman dan macam-macam iman. Rukun mempunyai arti tiang atau bagian yang pokok. Adapun menurut istilah syar'i, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dalam amal perbuatan. Sedangkan menurut etimologi berarti percaya. Menurut terminologi berarti membenarkan dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman dalam Islam. A. Iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah SWT artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada. Allah Maha Esa. Pada hakikatnya, kepercayaan kepada Allah SWT sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah SWT, sehingga kita akan menumbuhkan sikap berbuat baik, takwa, malu, syukur, sabar, ridho dengan keputusan Allah. Kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk yang tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah SWT menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah salah satunya makhluk yang paling taat kepada Allah SWT. Iman kepada kitab Al-Quran. Iman kepada kitab Allah SWT berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Fungsi beriman kepada Allah yaitu memberi petunjuk kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, memperoleh penjelasannya mutlak mengenai kebenaran dalam menghadapi segala persoalan, dan dapat membedakan yang hak dan batil. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah memiliki arti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Fungsi iman kepada Rasul adalah meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran dan janjian Allah dilakukan dari ajaran Rasul dan meningkatkan semangat beramal soleh dan melakukan perbuatan manfaat bagi dirinya sendiri serta masyarakat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Para ulama pengelompokan kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dan saya akan menjelaskan apa itu sikap tangguh. Sikap tangguh adalah sikap yang pantang menyerah karena selalu memandang sesuatu dari nilai positifnya dan meyakini bahwa apa yang terjadi padanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istiqomah adalah sikap tangguh, pendirian, dan konsekuensi dalam tindakan. Hikmah rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. 1.
hati menjadi tenang. 2. Mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diberi kemudahan hidup. 4. Mencegah perbuatan syirik. 5. Rasa syukur bertambah. 6. Ketaatan kepada Allah bertambah. Rukun ihsan. Rukun ihsan mencakup ibadah kepada Allah yang dilaksanakan kepada seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuma yahusun hasana yang berarti baik. Pengertian ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah tertentu seperti sholat dan puasa, juga kegiatan sosial. Hikmah dan manfaat ihsan. Hikmah dan manfaat ihsan ialah manusia mengakui keberadaan Sang Pencipta Allah, menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, maka hendaknya melaksanakan segala perintahnya agar terlepas dari kesesatan dunia. Masalah ihsan meliputi kualitas perbuatan manusia, yaitu 1. Membalas keburukan dengan keburukan yang sama. 2. Membalas kebaikan dengan keburukan. 3. Membalas keburukan dengan kebaikan. 4. Membalas keburukan dengan yang lebih. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah atau akhlak al-karimah atau disebut juga akhlak Islamiyah adalah suatu sistem akhlak yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Maka perbuatan baik dan buruk tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dan mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.